Ustaz semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Yang kita insyaallah bisa belajar ya. Walaupun masih jarak jauh ya, insyaallah tanpa mengurangi semangat kita dalam belajar. Salam sering salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak semuanya, insyaallah kita akan belajar hari ini, belajar pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Insyaallah kita akan melanjutkan materi berikutnya, yakni materi bab 6, yakni mengenai senam lantai ya. Jadi hari ini kita akan belajar bab senam lantai ya. Adapun tujuan dari pembelajaran senam lantai, yang pertama agar kalian memahami pengertian pola gerak dominan senam lantai. Yang kedua, agar kalian memahami dan mempraktikkan pola gerak dominan senam lantai. Senam lantai ya. Di sini ada definisi dari senam lantai. Senam lantai disebut juga floor exercise atau tumbling ya. Istilah lain dari senam lantai adalah floor exercise atau tumbling ya. Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas matras dalam area seluas 12 kali 12 yang dikelilingi matras pengaman berukuran 2 meter. Jadi ini adalah gambar matras ya yang biasa dilakukan dalam aktivitas pembelajaran senam lantai ya. Ini ukurannya adalah 12 kali 12 dan biasanya di samping-samping matras itu ada matras pengaman ya berukuran 2 meter. Ini supaya menjaga kalian ketika kalian keluar dari area matras 12 kali 12. Untuk apa sih kita belajar senam lantai ya? Jadi fungsi yang utama dari pembelajaran senam lantai diharapkan latihan ini adalah untuk membantu pertumbuhan tubuh secara maksimal ya, dan mempunyai bekal gerak yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bekal ini terutama untuk melatih gerak refleks, keseimbangan dan ketangkasan sehingga tubuh mampu menyesuaikan situasi yang terjadi pada diri kita. Itu adalah mengapa kita perlu belajar senam lantai. Adapun gerak-gerak dari gerak dasar senam lantai ya, yang dominan, pola gerak dominan dari senam lantai, salah satu untuk melatihnya adalah kombinasi keseimbangan menggunakan kaki ya. Jadi gerak dominan dalam senam lantai salah satunya adalah sikap kayang ya. Jadi ini adalah cara untuk melatih keseimbangan ya, menggunakan kaki. Salah satunya adalah sikap kayang. Nih, sikap kayang ada 2 ya, yang menggunakan bantuan teman dan juga ada yang tanpa bantuan. Ini contoh yang menggunakan bantuan teman ya. Jadi kalian bisa lakukan dibantu dengan teman dengan cara pelan-pelan mengayunkan badan ya, cara dipegang pinggangnya, dan ada yang lain ya, dengan cara ada teman yang menyanggah di belakang tubuh. Yang kedua adalah kayang tanpa bantuan. Ini ya, ini bisa dilakukan ketika kalian sudah mahir ya dan mempunyai kelenturan tubuh. Kalian bisa melakukan kayang tanpa bantuan teman. Selanjutnya sikap lilin ya. Jadi ini adalah gambar dari sikap lilin ya.
salah satu cara juga untuk melatih keseimbangan. Jadi bagaimana cara melakukannya? Diawali dengan tidur telentang ya, tidur dulu telentang, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan. Selanjutnya adalah angkat kedua kaki secara bersamaan. Kedua tangan menyangga punggung dan pinggang. Ini bentuknya ya, berbentuk segitiga. Tangan memegang pinggang ya, dengan cara kaki diluruskan. Ini adalah sikap lilin ya, fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tubuh. Baik, selanjutnya yakni kombinasi keseimbangan menggunakan lengan atau disebut juga gerakan handstand ya. Jadi yang pertama tadi untuk melatih keseimbangan kaki, dan yang sekarang adalah yang kedua adalah untuk melatih keseimbangan lengan ya. Ini contohnya ya. Ini salah satu gerakan handstand ya. Gerakan handstand juga ada dua ya. Yang pertama handstand dengan bantuan teman dan handstand tanpa bantuan teman ya. Yang pertama handstand dengan bantuan teman. Cara melakukannya adalah diawali dengan sikap jongkok di depan temanmu. Kedua telapak tangan menumpu pada lantai selebar bahu. Selanjutnya, ayunkan satu kaki ke atas sehingga mudah ditangkap atau dipegang oleh teman. Berikutnya adalah rapatkan kedua kaki tepat pada kedua tangan temanmu. Yang selanjutnya yakni adalah luruskan kedua tanganmu dan tahan selama beberapa detik. Berikutnya yakni jagalah keseimbangan tubuhmu. Selanjutnya yakni turunkan kaki secara bergantian sehingga keseimbangan tetap terjaga. Posisi tubuh berhadapan dengan temanmu, sikap berdiri. Apabila sudah mampu melakukan gerakan handstand yang dimulai dari jongkok, cobalah dimulai dari sikap berdiri. Lakukan gerakan tersebut di atas matras berulang kali atau secara bergantian ya. Itu adalah cara melakukan gerakan handstand tanpa bantuan teman ya. Dan ini adalah contoh gerakan handstand dibantu oleh teman. Selanjutnya gerakan handstand tanpa bantuan teman. Tentunya ini tanpa bantuan teman ketika kalian sudah mahir melakukan dibantu oleh teman. Caranya adalah berdiri menghadap dinding ya, menghadap dinding dengan kedua telapak tangan menumpuk pada lantai selebar bahu. Selanjutnya yakni ayunkan satu kaki dan kaki berikutnya mengikuti ke dinding ya. Selanjutnya yakni tahan gerakan tersebut selama 3 detik. Lakukan gerakan handstand di atas matras tanpa bantuan teman. Saat melakukan gerakan handstand, tangan selalu lurus. Tangan posisi selalu lurus sejajar dengan kaki. Ini bentuk gambar ketika kalian sudah bisa melakukan gerakan handstand sendiri ya. Yang selanjutnya ketiga yakni kombinasi keseimbangan menggunakan kepala ya. Jadi di sini disebut juga istilahnya adalah cop stand ya. Jadi cara melatih keseimbangan ya, kombinasi menggunakan kepala atau disebut juga dengan gerakan cop stand. Bagaimana cara melakukan gerakan cop stand? Yang pertama diawali dari sikap jongkok ya, jongkok. Terus letakkan kening di lantai, badan diangkat secara perlahan sehingga sejajar dengan leher. Ya, diangkat perlahan sehingga sejajar dengan leher. Selanjutnya yakni luruskan kedua kaki ke atas sehingga badan kaki berada pada garis lurus ya. Jadi ini posisi ketika kalian sudah melakukan gerakan cop stand. Jadi perbedaan dari gerakan
handstand dan kopstand. Kalau handstand dia menggunakan lengan, kalau kopstand dia menggunakan kepala, ya. Yang selanjutnya adalah kombinasi guling depan dan belakang, ya. Ini gerakan yang cukup sulit, ya, di dalam aktivitas senam lantai. Ini gambar gerakan guling depan, ya. Ini salah satu contoh gerakan guling depan. Ini dilakukan di atas matras, ya. Jadi posisi pertama adalah kalian berdiri di tepi matras, ya. Selanjutnya jongkok, ya. Lakukan penghormatan dengan senyum. Selanjutnya konsentrasi dan tarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya kalian lakukan gerakan guling ke depan dengan baik dari awal sampai berdiri kembali dengan seimbang, ya. Jadi jika kalian melakukan guling ke depan atau roll ke depan, kalian posisinya jongkok seperti ini, ya. Tidak ada yang sampai melungkup, itu dianggap gagal. Jadi ketika kalian melakukan roll ke depan, posisi harus seimbang ketika selesai melakukan gerakan roll depan dan kembali berdiri seperti ini semula. Selanjutnya adalah gerakan guling ke belakang. Dan ini cukup sulit, ya, gerakan roll belakang, ya, gerakan guling ke belakang ini cukup sulit. Kalau untuk bagian orang yang fat, ya, bagi orang yang gemuk ini sangat sulit sekali dilakukan. Karena apa? Ini gerakannya cukup sulit dilakukan, ya. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah posisi seperti ini, ya, posisi sejajar, ya, dengan badan condong ke belakang. Terus rebahkan tubuh kalian, ya, rebahkan tubuh kalian di depan matras. Selanjutnya kalian lakukan gerakan guling ke belakang dengan baik, ya, dan diakhiri sama seperti tadi dengan posisi jongkok, tangan ke depan, ya. Jadi tidak ada yang sampai tertidur balik belakang ataupun mereng dalam kondisi tidak seimbang tubuhnya. Jadi ketika melakukan roll, ya, posisi seperti ini dan diawali posisi awalan, terus inti dan akhiran juga harus seimbang. Jadi fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tubuh ini, ya. Oke, baik. Itu saja, ya, yang bisa Ustaz jelaskan mengenai pembelajaran senam lantai, ya. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang belum Ustaz jelaskan dan ataupun ada yang belum jelas, silakan nanti ditanyakan. Dan ini juga ada tugas buat kalian, ya. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi halaman 205 sampai 206, ya. Pilihan ganda dan esai. Soal dan jawaban semua ditulis di buku tulis. Fotokan hasil jawaban kalian dan kirim ke guru yang bersangkutan. Baik, itu saja yang bisa Ustaz jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.